أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله مع أنصار مع رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahama ba'd. Al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada Bunda Hababah Syarifah Harun sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah kita membaca kitab Hidayatus Salikin yang biasanya dibaca untuk ibu-ibu pada waktu sore hari Arba'ah, dan insyaallah kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumi fid dharain amin. Al-khamisata asyara isyraqul qalbi wa ansyirafuhu bi nuri dzikrillah. Kelebihan berzikir atau kelebihan kita hadir di majelis ta'lim atau di majelis zikir atau kita sendiri berzikir, yaitu ke-15, terang hati dan terbuka ia dengan cahaya zikrullah ta'ala itu. Kita manusia diberi Allah Ta'ala beda dengan makhluk lain, tak lebih sempurna. Allah taruh di dada kita ada satu gumpalan darah yang bernama hati, bahasa Arab kalbun. Dari hati itu timbul ada perbuatan di anggota. Apabila orang sering hadir di majelis ilmu atau di majelis zikir atau ia mengamalkan zikir sendiri, maka hatinya akan dibuka oleh Allah. Maknanya bahwa seseorang di waktu dia jauh dari Allah, sepertinya hatinya itu tertutup. Tandanya dia malas mengerja yang baik, maunya yang berhubungan dengan hawa nafsu.
apabila seseorang sering di majelis ilmu atau di majelis zikir, akan dibuka Allah hati yang tertutup itu dengan sebab nur ilmu atau nur zikir. Apabila ini di majelis ilmu, nur ilmu, artinya di waktu kita mendengar seseorang membaca Quran, seseorang membaca salawat, atau seseorang membaca kitab, sekurang-kurangnya di hati kita tuh ada sedikit, ini paling kurang, rasa mau berbuat seperti itu. Begitu orang membaca Quran dengan baik, kita tuh rasanya mau baca Quran sama seperti orang itu. Itu awal insyirah aja kita, awal terang atau terbukanya hati. Apabila hati itu terus saja dengan zikir dan nur ilmu, maka akan ditambah oleh Allah, bisa mengerja walaupun kada pas. Bergeraklah anggota kita ini akan membuka Quran, walaupun bacaannya kada pasih, tapi kita sudah ada gerakan mau membaca Quran. Yang tadinya Quran itu sama sekali lupa, kada ingat lagi bahwa itu adalah taduman hidup kita, sanggup untuk di dalam kubur, sanggup untuk menyeberang siratal mustaqim. Karena kita terhanyut dengan kehidupan dunia, kalau hati tertutup, jalannya itu tadi, duduklah di majelis ilmu, duduklah di majelis zikir, atau kita sendiri yang mengamalkan zikir. Dan bacaannya sangat mudah, zikir paling afdal la ilaha illallah. Duduk di majelis ilmu, duduk aja cukup mendengar. Ada kayak orang sekolah disuruh orang, diperintah, diuji. Kita hanya duduk di majelis ilmu. Misalnya malam arba'ah, seminggu sekali aja duduknya. Tapi manfaatnya kepada jiwa atau hati tadi membuka nur hati kita. Itu sangat penting untuk perjalanan pertama menuju Allah. Ilmu yang kita pelajari apabila hatinya tertutup, ya kada paham. Walaupun sampai tingkatan yang muntaha, tingkatan yang tertinggi, tetap kada paham juga. Bisi guru sedang dah, gurunya datang dari atas langit, artinya orang besar, tetap kada paham juga, karena hati kita tertutup. Itulah yang terjadi. Tidak ada guru yang paling besar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang kada percaya, orang memusuhi Rasulullah? Kenapa sebabnya? Karena hati tertutup. Nah, orang duduk di majelis ilmu, hati kita sedikit-sedikit terbuka. Walaupun ada banyak, tapi setiap duduk
terbuka sedikit. Pembuktian yang pertama, kita duduk di majelis ilmu itu tanda sudah hati terbuka. Karena mau berkumpul, mau bersama-sama dengan orang yang menuntut ilmu, mau bersama-sama dengan orang yang mencari jalan-jalan kebaikan melewati ilmu, mau bersama agar supaya dalam hidup ini lapang dengan ada wujud ilmu. Mau kita berkumpul dengan orang-orang yang akan dibuka oleh Allah jalan menuju surga dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis menuju kemudahan jalan surganya Allah. Artinya bersyukur dari kita itu hati sudah dibuka Allah, ada mau duduk di majelis ilmu. Nah ini yang kelebihannya. Terang hati terbuka ia dengan cahaya zikrullah. Zikrullah umum. Ya belum belajar ya kawan itu. Nah malakan zikir la ilaha illallah aja sudah kan ada hanya masuk dalam fadilah kelebihan aja. Sekali berzikir ada pada ampunan Allah, ada pada derajat. Kada kawan membuka hati. Kecuali memang belajar ilmu, belajar tata cara berzikir dan belajar di waktu musyahadah hati. Tapi kalau di majelis ilmu kada perlu apa-apa, cukup duduk aja. Artinya sangat mudah. Karena pakai ini diulang-ulang karena supaya yakin hati. Karena ulun kada mengambil manfaat kepada sampian. Hanya agar supaya kita sebenarnya satu di dalam syiar agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, untuk menyediakan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun enggak kayak ini, kayak itu maksud artinya. Orangnya berdua, bertiga sama aja. Orangnya banyak sama aja. Karena kan ada politik. Ada politik, karena ada politik banyak orangnya, banyak suara. Akan ada politik sama aja. Tetapi kitanya ini dapat kelebihan hati kita. Bisa juga makna hati itu adalah tertutup. Susah aja pikiran. Sana bersempit, kada luas berpikiran. Sering terjadi di dalam kehidupan putus asa, mengeluh aja. Duduk aja obatnya di majelis ilmu, hati nang sampai terinsyirah jadinya itu tadi. Terbuka dan lapang. Artinya ada jalur masing-masing, nah itu. Nah ini nyaman benar kita nah. Hanya duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Allah menerangkan hati dan membuka insyirah lapang. Tapi dengan istiqamah. Terus saja. Setiap kebaikan apa aja yang digawe ada aja tantangannya dan ada aja ujiannya. Kita aja. Selama orang tu ikhlas ditolong oleh Allah. Selama orang tu karena Allah diberi kekuatan oleh Allah. Tergantung kita. Hadir di majelis ilmu tu tergantung kitanya. Nah, ini kan majelis membawa selamat di dalam kubur. Asadisata asyara tayaquzu min aqabna indal khatari mazmuma. Yang ke-16 terjaga hati daripada lalai ketika datang cita-cita yang kejahatan. Orang hadir di majelis ilmu atau orang hadir di majelis zikir itu agar supaya laksana hidup seseorang di waktu ia berkendaraan. Jalanan tuh ada naik, ada turun, ada mendatar, ada menikung. Apabila kendaraan kita kada berem, mati pecangannya kita, kecelakaan nantinya karena remnya belum ada berem. Hidup ini lebih daripada kendaraan karena kada berasa jalannya.
kada terasa 24 jam. Ada terasa seminggu, ada terasa sebulan. Kalau kendaraan masih kita melihat, ini sudah sampai di Samarinda, ini sampai Tenggarong. Tapi kalau hidup, kada tahu lebih cepat. Kada tahu kita mendaki kah menurun kah, kada tahu mendatar kah, kada tahu membelok kah, kada tahu. Rimnya adalah hadir di majelis ilmu. Rimnya duduk di majelis ilmu, akhirnya terarah lalu hidup. Akhirnya sadar hidupnya itu. Lalu hendak baik kayak orang Jawa. Itu dinamai rim, melihat kebaikan tidak menggawi. Melihat kejahatan kada hendak lagi kayak dahulu. Kayak bahari itu kada mau lagi. Nah itu bahasanya sama seperti tayakuz. Kayak di dalam hati itu ada teguran. Di dalam hati itu kayak ada perintah. Tapi nang baik, teguran. Nang kada baik. Asalnya duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis zikir. As-sabiata asyara anha jalisullah ta'ala bila takyibin wala tahdidin liqaulihi ta'ala anna jalisu man zakarani. 17 bahwa orang yang berzikir itu seolah-olah duduk hampir kepada Allah Ta'ala dengan tiada berkaifiat. Tiada berhad karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku duduk hampir akan orang yang menyebut akan aku. Maknanya orang berzikir kumpulan atau di majelis ilmu tadi. Karena nang ilmu itu datangnya di Allah Ta'ala. Nang bersifat alim itu Allah Ta'ala. Lalu Allah kasih kepada orang disebut ilmu. Sehingga bacaannya Allamal insan. Allah melajari insan manusia, yaitu Rasulullah SAW. Ilmu kan itu. Kalau kepada Allah itu sifat ngarannya. Lalu kita misalnya berzikir la ilaha illallah. Kita menyebut nama Allah. Kita di waktu berzikir itu kan ada lagi mengingat yang lain. Selain mengingat Allah. Seolah-olahnya apabila kita ini kada ada ingatan yang lain, sakadudukan Allah Ta'ala. Seolah-olahnya. Karena kada ada lain lagi yang diingat. Itu pahaman awal orang belajar. Pemahaman pertama orang belajar kayak itu. Begitu dia berzikir la ilaha illallah, hatinya kada ada mengingat selain Allah, seolah-olah badan dan ruhnya di hadrah Allah Ta'ala. Itu sakadudukan bahasanya. Di hadrah. Arti di hadrah itu dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Kita nang berzikir dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita waktu berzikir tuh diketahui, dilihat, didengar oleh Allah. Kalau orang melihat kita, mengetahui kita, mendengar kita, orangnya pasti ada jauh dengan kita. Itulah makna kata hampir. Karena Allah zat yang maha suci, ada kaifiat, ada bisa dimisal. Apabila ini dimisal, jatuh kepada baharu kada kadim. Allah Ta'ala kadim, kalau kada ada misal. Si hamba saja ada misalnya, lalu disebutlah seolah-olahnya. Karena di waktu seseorang nih, ada kawal kita melihat kita, kawal kita mendengar kita, kawal kita tahuan kita, berarti kita betatai duduk atau berhadapan. Tapi mau kawal kita jauh di Panajam, kita di sini, berarti kan mendengarnya suara kita. Ada melihat yang kita gawe, ada tahu juanya jauh kalau tak. Itu percontohan ngarannya, tapi hamba Allah Ta'ala kada kaya itu.
di waktu kita berzikir la ilaha illallah, di waktu kita duduk di majelis ilmu, di waktu kita berkumpul-kumpul di majelis kebaikan, sekalinya dilihat, diketahui, didengar oleh Allah. Berarti apa maknanya? Seolah-olahnya kita sekedudukan dengan Allah. Karena kada kau dimisal Allah. Tuh orang pertama itu orang nang mutawasid, artinya pertengahan. Di waktu ia berzikir la ilaha illallah, ia memandang bahwa zikir itu adalah anugerah Allah. Itu mutawasid dah. Apabila orang ini memberi kita aja, berarti orangnya itu ada dekat dengan kita. Buktinya pemberiannya nyata. Sama kayak sakadudukannya. Orang mentaha begitu mengatakan la ilaha illallah, wujud si orang itu kadang-kadang. Nah itulah makna sakadudukan dengan Allah. Jadi dalam martabat hakikat dengarannya. Nah kita di mana kau memakai? Lalu itu dibawa di dalam ibadah. Yang tadi duduk di majelis ilmu, kita di majelis. Hati sambian itu diketahui oleh Allah, badan sambian dilihat oleh Allah, suara sambian membaca salawat didengar oleh Allah. Sambiannya seikungan dah diliputi oleh keagungan Allah. Allah memberi sambian kawa duduk di majelis ilmu, Allah memberi sambian kawa mendengar, Allah memberi sambian kawa melihat. Di majelis ilmu seluruh hubungannya nih. Artinya sangat dekat kalau kita tadi. Lalu dibawalah juga kak sorangan beribadah di rumah. Dibawa waktu salat Allah. Nang maulah suara kita kau bersuara. Kan Allah Ta'ala memberi anugerah didengarnya juga suara kita. Kita berdiri betul, dilihatnya juga perbuatan kita. Hati kita berniat diketahuinya juga. Jadi seluruhnya akhirnya kita kada sorangan hilanglah lalu takutan lo hilang. Hilang lalu sedih. Apa diulah sedih mun kita hamba juga. Apa yang terjadi itu sudah dikehendaki pencipta kita. Sedangkan pencipta kita ada berpisahan kita. Sedangkan pencipta kita sayang lawan kita. Jadi kan ada sedih. Apa disediakan? Takutan kalau kau orang kada senang lawan kita. Takutan kalau kau kita kelaparan. Takutan kalau kau kita sakit. Takutan dan kada ada juga. Karena kadang kita beserta dengan pencipta. Sedangkan pencipta kita maha agung. Tidak ada yang agung selain Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ada daya apa? Nah disinilah lalu yakin latihannya di waktu hidup, akhirnya meninggal dunia kita. Di waktu meninggal dunia kita putus sudah harapan. Karena dunia kita tinggalkan. Di dunia ini yang ada unsur pertolongan. Ada unsur orang menolongi kita. Begitu kita meninggal dunia kan ada lagi siapa yang diharap. Nah itu tadi nang pian pandang di waktu berzikir, pian pandang di waktu beribadah, pian pandang di waktu duduk di majelis ilmu. Nah itu orangnya yaitu Allah pencipta. Maka di dalam kubur kan ada juga lagi ketakutan dan kan ada juga kesedihan. Kenapa disediakan? Tidak ada teman yang paling mulia selain Allah. Tidak ada yang dapat memelihara, menjamin, mengatur yang paling sempurna selain Allah. Tidak ada yang ditakuti. Terus berlalu kehidupan kita sehingga dibangkit pulang kita. Kada suah melihat alam padang mahsyar. Dalam keadaan kita kada berpakaian, sasak manusia yang laksana jarum diikatnya, keringat manusia kayak di sungai, ada berenang, ada apa seluruhnya. Jadi kita bisi Allah
Karena nang di waktu hidup inilah yang jadi di waktu meninggal. Dan berikutnya sampai di waktu amal kita ditimbang. Banyak sekalinya kita ini dosa, sedikitannya kebaikan. Kita bisa Allah nang mengampuni kita. Itu hanya proses timbangan. Ada apa-apa. Apabila Allah mengampuni karena tergantung kepada Allah. Sedangkan Allah tadi kada berpisah dengan kita. Nah inilah makna tayakuz, inilah makna jalisullah. Jadi waktu hidupnya inilah dilatih. Waktu beribadah, waktu apa seluruhnya hanya latihnya dengan 3 sifat Allah. Allah bersifat ilmu artinya mengetahui. Yang diketahuinya adalah seluruh makhluk. Yang diketahuinya adalah sampai zatnya diketahuinya. Kemudian Allah bersifat basar melihat, Allah bersifat sama mendengar. Nah, cukup untuk musyahadah kita 3 sifat ini. Maknanya ana jalisun man zakarani. Allah sekedudukan dengan orang yang mengingat Allah. Nah itu sangat berharga tuh sampai dibawa ke dalam kubur. Martabatnya hanya martabat masih la ilaha illallah, la ma'bud bihaqin illallah. Martabat itu aja, belum lagi martabat la ilaha illallah mawjudun illallah, belum. Itu sudah selamat sudah. Kita orang awam ini apa yang bisa dipakai. Jangan lagi memakai makhluk nang diperpegangi. Dikurangi sedikit ke makhluk untuk berpegang. Lalu caranya kayak apa supaya dilatih makhluk untuk habis kada berdaya lagi nang kayak itu. Termasuk makhluk adalah diri kita sendiri. Kayak apa diri kita ini supaya kada bisi dayanya sama sekali. Diulahai gawian. Nang inya kada berdaya lagi kecuali Allah nang memberi. Sebahagiannya memancing. Itu kan hanya melatih kita kada berdaya. Melatih haula itu kalau kada ada jalannya kita tahu lagi ya. Sebahagiannya berusaha isuk apa yang terjadi kada tahu kita. Kita hanya duduk di toko, buka toko, bismillah, payo kah kada payo kah, itu Allah Ta'ala berurusan. Sekalinya Allah pantasyir fil aran menyuruh untuk melatih la haula wala quwata illa billah, untuk meli'iktimat perpegangan hati. Orang menanam padi, imbah menanam padi, sudah tahu lagi padi ini karena berbuah kadakah nang mengurus Allah. Nah inilah maknanya melatih, habis hilang kekuatan kita. On bahari orang di pondok na itu, guru mananya, ilmu nahu na itu. Kenapa barisnya nih rumah? Karena awal jadi mubtada, jadi bisa jawab. Nah, apa ta'rif mubtada? Kawan jawab. Orang belajar nahu. Habisannya apa ditanya guru? Berapa hitungan bulu matamu? Kadang-kadang lagi. Guru malah jadi harus sampai fokus bahwa kita jahil itu harus itu. Kita kada badai harus sampai habis itu. Kalau kada pelajaran ke situ kita nang ini pindah kayak alim itu harus, pindah kayak kuasa itu harus. Karena kada habis. Habisnya kekuatan kita nih kada dipelajari sehabis-habisnya. Kelihatan tuh kekuatan Allah. Karena alam semesta bisa dijadikan menjadi ilmu ke dunia, bisa ilmu ke akhirat, bisa ilmu untuk menuju Allah, bisa. Tergantung kemana mengarahkan. Kemana mengarahkan. Listriknya apabila ditaruh di masjid maka untuk beribadah. Apabila ditaruh di hotel untuk orang guring. Ditaruh di kantor orang mengurusi rakyat negara. Ditaruh di tempat gadung karaoke orang penyanyi ya.
Artinya kemana orang marah kan ini kan tahu. Badan ini kayak itu juga seluruhnya tergantung ya tadi hati. Apabila hatinya itu tayakuz, hatinya insyirah, badannya bagus santai. Jadi kayak ini maknanya kita ini banyak-banyak hadir di majelis ilmu itu aja. Rasanya berzikir, amalkan zikir 100 sekian malam hari itu bisa taguring. 1000 itu karena kawan menjarang ubi. Artinya meh bezikiran makan ubi, kalau kawan 1000 kopi bersiap. Kopi susu tahan lalu nyapa kawal coba kada bakal julungin tasbih jangan dijajarangkan ubi jangan disiapakan kopi lama-lama zikirnya itu maknanya apa ini sekalinya ini kemampuan manusia di dalam beribadah sangat lemah tapi duduk di majelis ilmu ditulis oleh Allah ibadah itu sangat mudah di majelis ilmu taguring ya ditulis ibadah juga. Ada masalah nih itu. Kada paham sama sekali iya ditulis ibadah juga. Hanya hadir aja. Tapi pian coba aja. Berzikir la ilaha illallah 10 pian taguring 10 aja ditulis taguring pian tadi kada lagi ditulis zikir guring ngarannya. Kan kayak itu tapi di majelis ilmu pian guring kata payung di majelis ilmu. Cuma awan kakawanan supan. Karena berkisah kawal tuh, ayo hati-hati si guring, jangan lo di galerinya guring aja. Karena apa maksudnya? Ya hendak malam Rabu istirahat dulu apa siapakan untuk agar supaya jangan tak guring. Orang guring itu karena kecapian satu, yang kedua karena kada ada pikiran, ina lapang sama sekali. Betunduk sekali lo mengaruh. Dah itu kalau karena nyamannya di majelis ilmu. Basi kipas angin sana duduk julung lagi orang minuman ada teh ada wadah di warung bayar nyaman kalau artinya kada berpikir maksudnya ini minum dah coba di pian betunduk guring dah ulun tahu juga bahari di Mentapura atau ngaji orang pondok nih pada-padanya mengaruh di ujung karena guru kada basi lagi belajarnya di ruangan terbuka. Nang di rumah guru-guru tuh orang-orang tua aja. Nang kanakan mondoknya di halaman rumah sidin. Begitu jam sudah 9 ke atas 10 dingin. Nah lalu bersempurut. Kitab ini tahu lagi tuh bisa berjurit-jurit besokan. Padahal nulis juga cuma ada tahan lagi mata. Tapi bahan pondokan udah bapak kan ada nama nagur. Hanya boleh ke pondok tuh sama itu juga. Ya pagi harinya belajar di pondok. Selesai istirahat siang, bukan siang. Pas seluruh habis asar mengaji lagi. Habis maghrib mengaji lagi, habis isya mengaji lagi. Ada kayak itu kita kada kawa mengaji. Kayak orang banyak bisi duit. Artinya orang tua terbatas. Orang kawa mengaji itu 20 tahun. Itu duit banyak keluar. Kita harus mencapai 20 tahun orang mengaji, kita cukup 5 tahun mencapai 20 tuh. Berarti mengajinya habis waktu kayak itu. Hanya memunduk aja. Ya kada selesai. Boleh ke kampung, julung-julung kitab kuning tak kahilir meja. Berisnya mina luput. Nah ini gitu orang kajinya ada sama 20 tahun, 5 tahun, di bawah 5 tahun. Bepajam mata kawa, bebalik kitab kawa, meja. Seorang 20 tahun, tina anju ayam. Penghabisannya, kacamata kan kita bawa aja. Penghabisannya sudah, artinya kan ada alasan lagi. Apa maknanya ini? Karena di waktu menuntut ilmu itu tergantung orangnya. Karena garis daripada Rasulullah siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Tidak ada siapa lama dapat, tidak ada. Apabila kuat kesungguhan, dapat ilmu.
kita banyak mengaji, banyak bisi guru. Satu guru itu dia mengontak ilmunya, nur ilmu berkah guru itu ada di dalam diri kita. 10 bisi guru, 10 berkah guru. Selama kita kadang melupakan sidin. Amun bepada tu bakas guru kok nah habisan tak putus berkah. Pian juga medahkan bakas. Pemudil hidup. Ketemuan on guru bakas guru nih itu bahari jana. Pemudil-mudil kayak nang bakas bini nih itu bisa berpisah. Di mana belajar guru tuh bisa bakas kan ada. Sabiji huruf je guru tuh bisa mengatolahan nih sabiji. Jadi pelajari jesina ali aku biasa biji ini guruku itu sudah aku ini budaknya. Artinya ketulahan pacangannya. Apabila kita berbahaya jadi bakas, kan ada hukum bakas. Kalau bini bisa ada hukum bakas, bintuha bisa ada juga bakas bintuha. Tapi memang orang tua kan ada bakas orang tua. Kayak apa aja kan dia mau. Anak ada juga bakas anak. Kan kayak itu tuh. Dang sanak ada juga bakas dang sanak. Kalau turun ke guru ada juga. Kalau sudah guru kita ya itu dah. Ada kekurangan itulah guru kita. Karena kan guru itu manusia. Memangnya sempurna. Artinya seluruh itu ada kekurangannya. Tapi memang kita situ belajar ya itulah guru kita. Kenapa kan ini mencapai berkah. Kalau kata kayak ini kata kau. Berkah itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang kita tuntut. Karena berkah itulah maulah kita selamat. Artinya maulah kita paham seluruhnya. Ulun buka kayak itu aja. Jadi pian aja lagi mengambil. Artinya kada ditutupi. Asaminata asyara tubtahul abwabus samawati yasudil malaikah bidzikir. Ada 18 dibuka baginya segala pintu langit karena menaikkan malaikat dengan zikir itu. Kita berzikir la ilaha illallah. Zikir itu kada bagana di muntung. Kada bagana juga di hati, kada juga bagana di napas. Hati bagana itu tetap ada berdiam. Ternyata zikir itu la ilaha illallah berubah seperti sesuatu yang tahu hanya Allah. Naiklah dia. Malaikat membawa, dibukalah pintu langit. Langit pertama dibuka lagi kedua. Sama kayak Rasulullah. Isra sampai langit ketujuh sampai ke hadrah Allah. Ini di dalam martabat ilmu susunan. Sebenarnya begitu kita berzikir la ilaha illallah, seluruh sudah sampai tanpa per detik ke hadrah Allah langsung sampai. Cuma di dalam martabat ilmu lalu bersusun naik zikir itu. Bagamuruh di langit itu siapa? Nah ini ampunnya si Fulan bin si Fulan. Disebutlah nama orang itu di langit. Dibuka bersih, ada rintangan sama sekali. Orangnya berzikirnya karena Allah. Berzikirnya hatinya ingat. Berzikirnya kada ada wujud yang lain di dalam akuannya selain Allah. Nah itu tembus sampai ke aras. Kita nang berzikir ini disebut oleh malaikat Fulan bin Fulan sampai ke hadrah Allah Ta'ala. Lalu ujar Allah Ta'ala seluruh malaikat umum makan. Nah ini diumum makan Jibril pengumuman Allah aku Allah Ta'ala tuh cinta kepada si Fulan. Nah ini boleh zikir. Maka seluruh langit cinta kepada orang itu. Sedangkan ia masih tubuhnya bahira orangnya di kampung. Artinya di benua. Dianggap orang hina apa salah. Tapi di atas langit sudah pengumuman. Sekali Allah mengumumkan aku cinta kepada orang itu. Kada lagi kayak kita nih. Separuh putus cinta. Ujana itu manusia. Allah Ta'ala kadim begitu mengata cinta. Kada ada lagi putusnya. Begitu mengata ridha. Kada ada lagi murkanya. Selamat dunia akhirat.
Itu orang dahulu tuh, jadi bermacam-macam orang dahulu tata cara agar supaya mendapat ridha dan cinta Allah. Kita nanya mana jalannya, ada majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, duduk aja di majelis ilmu. Nama kita disebut juga di sana, malaikat laporan kan kayak itu. Siapa nak hadir tuh hambaku sebulan. Ada seikung, cuma hadirnya kadang karena pian, kadang karena nuntut ilmu. Bahna apa hadirnya nagih hutang. Artinya jemaah ada berhutang, lo kawal menagih 4 juga ke majelis, nagih hutang nah kawal. Tapi namanya disebut di sisi Allah. Kada semudah orang biasa, tukang tagih hutang aja. Disebut. Kayak di malaikat dan seikung kita ada usah dibuat. Ujar Allah Ta'ala buat tukang tagih hutang, jadi buat juga. Kayak apa nih ini? Karena sakadudukan dengan orang yang aku kasihi, maka orang tuh aku kasihi juga. Nah ini kan dia. Umul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Kada celaka artinya Allah kasih. Kita dengar kada jadi wali tapi cinta ke wali, cinta juga Allah ke kita. Kita ini kada alim cinta kepada ilmu, Allah cinta juga ke kita. Majelis ilmu seperti majelis atau masjid atau musalla. Nah, kita hadir di situ, musalla, masjid apa seluruhnya itu untuk orang beribadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang beribadah juga, walaupun nggak ada beribadah. Mudahnya nih majelis ilmu tuh mudah benar, talinya itu kadang melihat orangnya, tapi melihat hadirnya, melihat jemaahnya, melihat perkumpulannya. Apabila perkumpulannya itu di dalamnya ada unsur zikir, ilmu, sampai yang kita seberataan diumumkan malaikat. Artinya apa lagi? Nabi syukur lagi, alhamdulillah, berniat hati jangan sampai ditutup Allah untuk hadir di majelis ilmu. Kita bisa ditutup untuk hadir di majelis ilmu karena sombong. Apabila sombong tutup orang. Iblis itu orang hebat ya. Dia kepala malaikat. Tapi dia berkata, saya lebih baik daripada Adam ciptaanmu itu. Allah tutuplah nur ilmu. Allah tutup nur ibadah. Ditutup. Apa artinya nuntut ilmu masih sombong? Karena mengaji ini supaya kesombongan di hati si rendah. Supaya tahu diri seorang hamba diulah oleh orang, bukan seorang nama ulah. Hamba diulah orang pulang, kayak apa anak disombongkan, karena diulah orang. Kalau kita nang maulah, kalau hamba tapi kita maulah, hebatnya kita, karena kau maulah. Tapi kada hamba diulah dicipta orang pulang diberi. Apabila orang selesai memberi, kita hamba nanti habis selesai kada jadi hamba lagi, jadi bangkai. Nah, panang disumungkan. Ilmu diberi orang, kawa sihat badan diberi orang, umur panjang diberi orang, rajaki diberi orang. Otaknya sempurna kada mengalilu diberi orang juga. Hati nyaman berpikir diberi orang juga. Orang sama beri. Nah, pandang disombongkan. Ini lidah ini nah pita suara lidah mengeluarkan suara, tapi berian orang juga. Apabila diambil orang, kada kawan lagi bersuara. Sedikit kan orang mengambil, hilang suara kita, belum lagi mati. Nah, pandang kita sembunyikan. Dari suara tetap barian orang, dari otak tetap barian orang, dari hati tetap barian orang, telinga tetap barian mata, tetap barian orang. Gerak tangan kekuatan barian orang juga. Seorang kada berubah hamba, ada berubah tetap. Nah inilah
Jalan yang pertama hilangkan kesombongan. Kesombongan itu akuan aku nang memiliki. Padahal diberi Allah Ta'ala, cuma kenapa diakui kita ampunnya. Aturan naun berian orang itu kada kita ampunnya. Diberi orang, kan kayak itu biasanya. Kehabisannya ambil orang kalau berian orang tak. Kehabisannya berian orang ditanya orang. Dihitung orang, karena berian orang dipakai. Kita makanya umur jala ta'ala aku beri ke mana menggunakan. Harta aku beri ke mana menggunakan. Itu kata hadis ta. An umri fima abna. Harta dua, min aina iktasabah. Min aina impaqah. Dari mana dia usahanya harta dapat, dari mana dia menghabiskan harta. Ingat orang berarti ini, jangan ingat kita, karena ditanya orang. Untuk apa malaikat mananya kita di dalam kubur? Kalau ingat kita, berarti kita ini memakai ingat orang, akhirnya di dalam kubur, tanya orang dahulu. Siapa Tuhanmu? Nang maulah ikam itu siapa? Nang maulah alam semesta siapa? Nang maulah ada wujudmu itu siapa? Kita menjawab Allah. Ya kan ada kita sudah dalam kubur. Apabila inya kada kayak itu, kada kaya jawab Allah. Lalu ila adri ulun kada tahu julak kayak uji malaikat catoknya. Tapajal ke bawah. Tapi kematian tidak ada lagi. Kematian hanya menyubalah. Setelah menyubalah dari dunia nih ke alam ruh tidak ada kematian. Waktu nyubalah saja menangisan keluarga tahu lagi ya. Sayangnya aja saya kong kayak itu ya. Karena nang meninggal nabi ini umana laki menangis behimpaur. Kawan datang, kawan ai pulang mencari. Uje, ampih menangis geger pulang. Geger kawan tadi. Nang ditangis itu badan. Nang pian nang menangis behimpaur itu badannya aja, ruhnya kada mati. Apa yang ditangisi badannya aja. Nyampe pindah nadai kadang nyaman pada kita. Alam orang tuh, alam dunia, nah ini hanya alam susah. Begitu pindah ke alam ruh, alam nyaman. Jual pian berpindah ke alam lain. Kemana ke pindahnya? Pemudi-mudi sorangan belajar. Lalu terpindah ke alam lain. Kalau alam roh orang mukmin kada bertahan. Cuma kada dibolehkan kecuali dengan izin. Tapi kalau orang kafir di alamnya berjah ditahan. Ini hendak boleh ke dunia nih. Kada boleh, uji malaikatnya mbah datang. Nak paling pulang memuyaki orangnya mau urus paspor. Roh tuh jika kada ditahan orang boleh ke dunia nih. Habis dikuasainya dunia nih. Sarbanto aja isinya. Karena kau lagi manusia nih hidup. Lalu diulahkan alam barzah, tahanan. Alam roh orang mukmin kada ditahan. Apabila Allah berizin, ke kuburnya hadir. Ke kubur itu hadir. Kita berziarah, dia hadir di sisi kita. Kita bisa mengaji orang alim. Kita bisa mengambil ilmu. Karena kada mati nang badannya, nah di kubur nang rohnya kada. Tapi Allah berizin. Kalau kada, ya kita tahan kanannya. Nah ini nang dikaji orang jangan di alam tahanan, tetap di alam roh. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah, rohnya itu ditaruh di dalam satu binatang seperti burung, ditaruh di dalam tali burung. Kayak kita pesawat, dalam pesawat orangnya. Pesawatnya otomatis kada pilotan surangan ya. Anak kemana? Picik Makkah langsung congkong di Makkah. Picik Madinah. Picik ke Aras. Jadi sudah mentah perjalanannya ratus tahun hanya sekejap mata sampai. Sedangkan mentah itu daunnya itu diperjalani urusan 500 tahun daunnya aja. Di situ anaknya.
Orang yang menuntut ilmu hadir di majelis kemudian meninggal dunia, maka Rasulullah menyatakan orang itu mati syahid. Berarti ditaruh di pesawat situ. Nyaman benar. Pesawat seorang-sorangan, picik-picik berita lagi. Bah, picik hendak mailangi kubur dulu. Kubur, hadir melihat ini. Kubur seorang, nah inilah di dalamnya seorang. Itu. Cuma hendak nguti si Adul, nah hidup kedakwa lagi. Karena sudah lain. Si Adul dijaga oleh malaikat. Karena ini. Seikong manusia, malaikat hafazah 10. Rakib atid kan 2. Penjaga malaikat hafazah. Hujan kah? Hujan. Parkiran belum diatapi. Tapi kada manusia kehujanan kada apa-apa. Motor kehujanan. Besi juga manusia kan bisa menggigil. Artinya ada di tanah kawah aja, bak aja. Kada muat di atas masih ada. Cuma motornya aja kada kawah. Biar aja nyawa hujan tak. Parak bang sudah jam 10. Parut benar kegorokan juga. Maksud ulun kita mengaji ini jangan terlalu tegang lah. Pina kayak tegang, ulun baca pertama tadi pina tegang. Kayak apa mau lah supaya kada tegang. Ada mau masuk unpian dulu asa tegang kayak mana masuk ilmu. Ilmu ini nur itu apabila kita hati. Dahulu sudah kada kawa aku ya kada mau. Ilmu hanya insyirah kita seperti dalam keadaan tenang aja. Lalu di situ bermacam guru untuk memasukkan ilmu. Karena itu disuruh mahapal, mamai lambat tuh apa? Disuruh mahapal tuh sambil berjalan-jalan, cepat tuh apa? Apalagi sambil mahapal julungi duit. Akhirnya paling 1 mat. Apa? Artinya kayak ini berarti si badan ini apabila di waktu tenang hanya lapang lebih cepat menyerap ilmu daripada di karasi. Biar ini masuk neraka tuh lambat tuh alim. Guru neraka jadi kisah. Karena kawan lagi beda Allah kegenangan neraka. Nah, tapi menjadi guru kita ini di dalam nikmat Allah, di dalam tuh cepat tuh alim. Kan begiringan guru juga nang maharagu. Kita nang munduk bahli. Takkan guru penyarikan bah. Yang alih lalu udah Tuhannya. Kada kawal bisa tersinggung. Ngalih lah tak bakawal. Karena didikannya keras. Bahari didikan orang keras sebedaan, tapi kerasnya itu di dalamnya ada kelembutan. Apabila kada kawam apa tadiri kenakan. Tapi ingin situ aja sambungan tadiri isok harus apa. Akhirnya kenakan ini mah apa. Kenapa? Karena bahari orangnya zaman adu kekuatan. Maka sidin melewati kekuatan jalurnya. Zaman kita nah ini adu duit. Biar kada berduit lambat alim. Dan lain zamannya kita nih. Jadi kada kawa, kada anum, kada dan kayak bahari itu dikarasi kada deh lagi. Pokoknya kayak pacarannya supaya alim. Ya nukar HP isinya seluruhnya kitab apa seluruhnya tambah ini. Akhirnya di otak ilmu aja. Ngelihat nah ini coba kita serba kekurangan. Menghafal orang lain ini pun bermacam cara kan supaya cepat hafal. Artinya berbeda zamannya. Itu sistem namanya orang mengajar di pondok. Kita ini majelis. Majelis ini hanya unsurnya mengingati aja dan membawa. Itu disebut syiar membina umat. Kada seperti di pondok. Pian hadir di sini sama pian mensyiarkan agama Allah. Karena ada nih masuk di HP ini kelihatan tuh bubahan manggar, majelis orang manggar. Pian kelihatan di situ ada jungkung juga.
tuh si Udin, Jakawah. Padahal orangnya di Banjar. Untungnya si Din ya mau juga mengaji kayak orang. Bahari nakal bener tuh aja. Kami menggali utuh kalikir aja. Jadi kadang-kadang siar akhirnya nang kakawanan di Banjar. Aku cari majelis saya juga kayak si Udin utuh kalikir tuh aja. Kan jadi siar itu makna siar itu orang kawanan kita bahari melihat lalu sadar juga isinya hanya membina umat tergantung pian artinya nang sekali hadir di majelis sekali sebiji maambia ini masih babnya tentang majelis tentang zikir tentang berkumpul orang banyak di dalam satu majelis dan zikir. Kelebihannya masih itu aja atau ulang-ulang artinya. Tapi jadi akan tanda sesuatu itu apabila disebut sering berarti itu lebih. Apabila dikisah orang terus itu tak bagus tak. Nyetel televisi subuh pangdahari nih. Sekalinya main bola. Kasabelah main bola aja, kasabelah main bola. Canalnya ganti pulang ke atas langit main bola aja juga. Artinya main bola, berarti main bola. Ini pas Piala Dunia. Nah itu Allah Ta'ala mulahkan kelebihan-kelebihan apabila sering disebut berarti itu lebih. Maka disitulah Rasulullah disebut dengan bermacam-macam. Karena beliau orang yang lebih. Lebih dari yang lain Abdalul Khalqi. Rasulullah. Sebelum Nabi Adam Rasulullah sudah disebut. Setelah Nabi Adam Rasulullah disebut. Belum dunia ini hancur Rasulullah disebut. Dunia hancur Rasulullah disebut. Kita masih di dalam kubur disebutlah Rasulullah. Dibangkit dari kubur disebutlah Rasulullah. Dihalau disebutlah Rasulullah. Ditimbang amal disebut Rasulullah. Dihitung disebut Rasulullah. Melihat siratal mustaqim disebut Rasulullah. Begitu bicara surga disebutlah Rasulullah. Rasulullah punya kelebihan. Lebih dari yang lain. Ini mana aja kada tinggal sidin. Sampai di permasalahan kehidupan. Tetap disebut Rasulullah SAW. Oleh sahabat Rasulullah mengajarkan kepada kami sama kayak bapak kami sendiri. Artinya tentang beistinja itu pun kada abah ngalih. Malah jadi orang lain umah aja. Kepanjang tahan ngalih kalau abah seorang kada masalah membesui bihira umat kada masalah. Nah Rasulullah mengajarkan sampai seluruh kehidupan. Artinya tidak pernah tertinggal di dalam sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti Rasulullah adalah abdal paling mulia. Kita aja lagi jalurnya dimanapun pian. Apapun siapapun, bagaimanapun, tetap di dalamnya ada disebut Rasulullah. Ulun nina babaju Rasulullah malah jadi cara babaju. Masukkan ke sebelah kanan, memakai itu Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sebelah kanan. Waktu memulai baju, kayak itu ulunnya, atayamun. Ulun hendak bersandar. Rasulullah disebut juga di situ. Sebelah kanan berdahulu. Mandi tetap han kadeda. Adalah biar tertinggal dada. Hendak minum tetap Rasulullah disebut juga. Ujar Rasulullah bismillah dahulu. Minum awan tangan kanan. Di waktu minum tuh jangan behinak di gelas. Mun behinak di gelas masuk banyu ke hidung. Habisnya belangsangan jadi banjir. Nah, karena hibak paru-paru, kada kau behinak lagi, innalillah jangannya. Tangati sidin, jangan main napas. Coba. Mana yang kada ada Rasulullah, kada ada. Yang hendak membangun rumah, bicara Rasulullah. Hendak berkeluarga, bicara Rasulullah. Punya keluarga, bicara Rasulullah. Tetap kada tertinggal sidin. Kada kau ditinggal nih kemana, ada. Berjalan sudah tahu lagi tetap bagaimana Rasulullah berjalan. Ini kada tertinggal kalau maknanya maksud kita adalah jalur kita di majelis ilmu adalah jalur melewati pengajaran
uswah, percontohan Rasulullah SAW, tapi pandang di dalamnya tetap kita kada berubah bahwa berkah nur Rasulullah SAW pian bisa berbaju, bisa hadir, bisa duduk, bisa sihat, bisa mendengar, bisa melihat. Berkah sidin itu jangan ditinggal, karena Allah Ta'ala di mana aja tetap disebut berdahulu Nabi Muhammad SAW. Kada ada nang lain, tadudi nang lain disebut. Kayak apa nah? Kita aja lagi nih punya mengerti dua itu tadi. Apabila kada kawa ke atas kekasihnya, ya percontohannya kita kada alim, senang kepada orang alim. Kita kada paham, kada bisa, senang melihat orang yang paham dan orang bisa. Cukup senang. Artinya kada membenci dan kada memusuhi. Itulah makna jangan memakai sifat sombong. Jangan sombong. Karena apabila sombong pasti orang tuh memusuhi, melihat kekurangannya, bagaimana caranya supaya orang ini jangan kayak ini. Karena sombong asalnya. Sombong itu macam-macam datangnya. Sebabnya. Jam 10 sudah, kayaknya ulun sabiji lah ini aja. Karena tadi ada ragu di kitab satunya itu kalimah di sebelahnya kurang lebih nih. Yang melihat kalimah di Mursyidul Amin kita baca ada ragu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, menjangan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisili suratil Fatihah.